Oke rekan-rekan mahasiswa semuanya, bertemu lagi dengan saya M. Ariza Gawisendra di mata kuliah Teknologi Pemasaran. Pada sesi ini kita akan melanjutkan beberapa pelajaran kita yang sudah kita lalui sebelumnya, yaitu pivot chart. Jadi bagaimana kita merepresentasikan data dengan menggunakan pivot chart. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mengenal fungsi-fungsi dalam Excel, bagaimana kita menggunakan pivot table, bagaimana kita menggunakan conditional formatting, dan juga bagaimana kita membuat chart. Nah, nantinya ke semua keahlian yang sudah kita pelajari tersebut, fungsi-fungsi tersebut kita akan gabungkan jadi satu menjadi suatu dashboard, dan di sini pivot chart menjadi salah satu bagian yang penting untuk menyatukan kesemuanya. Nah, bagaimana caranya untuk bisa menggunakan pivot chart? Langsung saja kita akan praktek dengan menggunakan di Excel. Di sini saya menggunakan Excel 2016. Nanti rekan-rekan yang menggunakan yang versi di bawahnya 2010 atau 2013 nanti menyesuaikan saja, karena ada beberapa hal yang berbeda ya, terkait dengan pivot chart. Oke, saya langsung buka saja pertemuan 6 ya. Oke, bagaimana caranya untuk menggunakan pivot chart? Kita masih menggunakan data yang lama ya, data penjualan. Ini pura-puranya kita pakai penjualannya Apple gitu kan ya. Oke, ini data yang akan kita analisis nantinya. Oke, saya besarkan. Baik, pivot chart. Pivot chart ada di mana? Sama seperti kita membuat pivot table ya. Arahkan saja kursor di data ya, dimanapun, di bagian manapun di data ya. Setelah kalian arahkan di data, kemudian kita masuk ke tab insert ya. Kemudian kita cari, kalau di 2016 kita akan cari group chart ya, group chart di sini ya. Nah, nanti di sini ada namanya pivot chart ya. Nah, tinggal klik saja. Kemudian klik pivot chart. Iya. Nah, nanti akan keluar kotak dialog hampir sama seperti pada saat kita membuat pivot table, rekan-rekan semuanya. Jadi select table or range ya, ini datanya adalah di sini. Kemudian choose where you want the pivot chart to be placed ya, apakah mau di new worksheet ataupun di existing worksheet. Saya sarankan di new worksheet gitu. Nah, rekan-rekan semuanya, tinggal kita oke saja ini. Oke, klik. Keluarnya hampir sama seperti pivot table, akan tetapi bertambah ya. Ada pivot table, ada ini chart, dan ini ada pivot chart field gitu. Kalau kita klik 2 kali gitu kan ya, kalau klik 2 kali nanti ada beberapa layar, beberapa kotak dialog yang akan ditambahkan, yaitu format chart area gitu kan ya. Jadi kita bekerja di 1, 2, 3, 4 pivot table field ya, pivot table field. Habis itu ada chartnya sendiri, kemudian ada chart area, format chart area, dan kemudian ada pivot chart field seperti ini. Oke, nah ini saya silang terlebih dahulu. Sebelumnya kita coba aja menganalisis tadi ya, data set data yang ini nih. Coba kita buat center ada di sini ya, di axis categories ya, kemudian year itu di legend series, kemudian values ya, itu isinya misalnya volume ya. Nih lihat ya rekan-rekan ya. Jadi di sini agak berbeda dibandingkan dengan pivot table gitu kan ya. Kalau di sini kan biasanya ini row, ini column ini ya. Ini jadi legend, series, sama axis categories seperti itu tuh. Nah, nanti tapi hampir sama sih sebenarnya, tinggal kita tinggal kita masukkan saja mau taruh di mana seperti ini gitu kan. Untuk sementara kita buat yang seperti ini dulu ya, buat yang seperti ini dulu. Oke, nanti akan keluar seperti ini rekan-rekan semuanya. Iya, sama ya seperti yang sudah kita buat gitu kan ya di pivot table gitu. Nah, oke. Nah, kalau misalnya sudah ya, rekan-rekan sudah membuatnya,
Nah, tinggal kita lengkapin saja elemen-elemen di dalam chartnya ini. Nah, misalkan gitu kan ya. Oke, ini oh ya, ininya harus kita buat ya. Display unitnya ini jadi juta ya, jadi million. Nah, numbernya let's say misalkan numbernya dia dibuat number ya, desimalnya di belakangnya ada saya satu aja lah ya, satu. Nah, seperti ini. Oke, terus kemudian di sini kayak apa namanya, kita berikan judul ya, kita berikan judul chartnya ya. Masuk ke tab design ya, kemudian ke add chart element ya, kemudian cari chart title. Nah, di sini ada above chart ya, sama kayak kita kemarin membuat chart baru ya. Chart title ya, misalkan namanya sales performance on Apple in year to date. Nah, ini harus kita beri keterangan in million unit. Oke, seperti ini rekan-rekan semuanya. Oh, ini juga perlu di apa namanya, dikasih kayak seperti ini ya, comma style ya. Oke, sudah seperti ini rekan-rekan semuanya. Tinggal kita modifikasi saja. Ini aksesnya kita tambah gitu kan ya. Ini saya silang dulu, saya besarkan chartnya ya. Oke, ini masih ada grid line-nya, saya hilangkan grid line-nya, tab view, grid line. Oke, kemudian saya akan coba tambah tab tambah judul aksis sumbunya ya, design chart element ya. Kemudian di sini ada axis title, saya pakai primary vertikal aja. Nah, ini namanya let's say adalah sales in unit. Unit. Oke, good. Yang bawahnya adalah kita berikan juga tab design chart element, axisnya yang axis title-nya yang primary horizontal. Oke, ini namanya adalah let's say misalkan center sales center. Oke, ini saya bold ya, bold. Ini juga saya bold. Ini saya bold, terus dibesarkan. Oke. Nah, legendnya saya taruh di atas aja deh. Desain, chart, legend atas. Oke, good. Kemudian ini saya bold ya. Kemudian setelah ini saya akan coba memodifikasi chartnya gitu kan ya. Misalkan klik 2 kali. Apa yang mau saya bentar ya, coba kita rekatkan dikit lah ya, untuk apa namanya, untuk masing-masing barnya ini nih. Kelihatannya sih size ya, robot. Oh sorry, harus di ini dulu, klik dulu barnya ya, klik dulu barnya, nanti akan keluar nih series overlap sama gap width. Nah, tinggal kita mainkan saja. Kalau mau rekat kelihatannya series overlap ini deh, rekatin dikit nih ya.
dirakatkan dikit. Oke, dan gap width-nya ini untuk membesarin atau menguruskan ya, menguruskan barnya. Nah, tinggal kita klikkan saja. Nah, jadi agak lebih besar ya, agak besar. Oke, good. Nah, supaya lebih lengkap, lebih memberikan informasi, kita akan kasih juga design label ya. Di tab design, add chart element label. Labelnya taruh di mana? Taruh di sini, di luar. Di luar aja mungkin ya. Di luar aja. Klik. Oke. Nah, ini dia legendnya sudah keluar. Ya. Nah, mungkin kita kasih ini ya teman-teman ya, legendnya ini ada komanya di belakang ya, satu lah mungkin ya, biar dapat ketepatannya. Nah, ini juga sama, kasih aja number, general number, oke, simbolnya 1. Oke, enter. Oke, seperti ini. Nah, ini kita coba rapikan lah ya. Overlapnya jangan terlalu overlap benar. Oke, good. Nah, atau mau di dalam dibesarkan aja ya. Besarinnya. Seperti ini nih. Oke, good ya. Nah, ini adalah contoh kita menggunakan pivot chart ya. Oh, ini katanya kalau misal dibuat kayak gini gimana ya? Labelnya coba ditaruh di outside N ya. Outside N ini jadi putih. Nah, ini juga jadi putih. Oke, good. Seperti ini ya. Kita besarkan dikit lagi. Nah, oke ya. Seperti ini rekan-rekan semuanya. Jadilah kita pivot chart itu. Wah, keren juga. Tapi apa bedanya sama chart yang biasanya gitu kan ya? Nah, bedanya sama chart biasa, kalau misalnya chart biasa biasa kita gunakan untuk data yang sedikit, sedangkan kalau misalnya pivot chart itu chart yang kita gunakan untuk data yang sudah kita pivot, itu berasal biasanya datanya dari yang sangat besar gitu kan ya. Ini kita cuma hanya punya 60-an ribu data. Ya, mungkin nanti rekan-rekan akan ketemu sama ratusan ribu data yang harus rekan-rekan semua jadikan chart seperti itu. Jadi ini sangat membantu juga gitu kan ya. Dan nanti akan saya jelaskan, nanti yang di ini yang berikutnya saya akan coba jelaskan. Terkadang membuat pivot chart itu tidak gampang juga, karena kita berusaha untuk menampilkan data selengkap mungkin, kadang chartnya itu jadi rumit. Nah, nanti gimana caranya untuk menyederhanakannya? Nah, ini nanti yang di sheet berikutnya kita akan coba menyederhanakan pivot chart. Nah, ya, ini saya berikan nama, klik 2 kali saja, pivot chart 1 ya, pivot chart 1. Oke ya. Oke. Oh, ini jadi hitam lagi. Oke, good ya. Numbernya jadi number 1 ya. Oke, ini juga sama, numbernya ini 1. Oke, good. Nah, sudah ya. Kalau misalnya sudah, rekan-rekan semuanya tinggal kita buat satu lagi, pivot chart satu lagi ya. Seperti ini rekan-rekan. Kita coba tab insert ya, group chart, masuk pivot chart ya, kemudian pivot chart, klik select table rank ya,
New worksheet, oke. Kalau misalnya sudah semuanya oke. Nah, kita dapat seperti ini. Kemudian kita coba di sini masuk year ya. Kemudian di sini masuk ke center ya. Kemudian di sini masuk ke month. Di sini masuk ke volume. Oke, nah ini yang saya sebut sebagai pivot chartnya. Jadi lebih apa namanya? Jadi lebih bukannya simple, malah membingungkan, malah kayak tidak teratur ini kan ya. Nah, ini kan susah membacanya. Ini kan susah kita mau mempresentasikannya. Nah, tugas kita adalah bagaimana caranya ya. Kalau misalnya dari apa namanya? Dari tabelnya oke ya, kelihatan sangat informatif gitu kan ya. Tapi kalau misalnya dari sini, wah susah sekali ini. Kita mau melakukan analisis ini nih. Jadi kita harus lakukan apa ya namanya ya? Kita harus menyederhanakan chart ini menjadi chart yang lebih mudah untuk bisa dimengerti ya. Oke, kita coba silang aja pivot chart fieldnya. Oke, silang. Ini supaya apa namanya, supaya rapi ya. Kita kasih comma style, kemudian kita rubah jadi kan basisnya juta nih semuanya nih. Kan kita nggak butuh nih yang belakang-belakangnya, kita ini aja deh, kita sederhanakan saja bilangannya. Masuk ke format cell ya, sama ya, ke format cell, kemudian ke custom ya, cari bagian atas, set, yang pilih yang pagar, pagar burger 0. Nah teman-teman cuma nanti tinggal pastikan pemisah ribunya teman-teman titik atau koma. Kalau saya koma pemisah ribunya ya. Nah di sini nih, kalau misalnya sudah gitu kan ya, saya akan hilangkan apa namanya, hilangkan ribu ini ya, juta ini ya. Jadi saya tambahkan koma, seperti ini. Oke. Saya tambahkan juga ini kan biar tidak tepat sama persis ini. Kita coba untuk mendiferensiasikan 14 ini kan belum tentu sama, 14,2, 14,5 macam-macam gitu kan ya. Kita berikan satu increase desimal saja, satu di belakang koma. Oke, nah, seperti ini. Oke, biasanya saya kalau misalnya punya data seperti ini yang rumit, tabelnya tidak saya pakai, tabelnya saya sembunyikan. Nah, gimana cara menyembunyikan tabel ataupun data? Tinggal gini aja, klik saja ya, di kolom ini ya, kolom O ini kan, klik ya. Habis itu kita drag, terus habis itu klik kanan ya. Nah nanti di sini ada hide ya, ini ada hide. Oke, tinggal kita klik hide. Nah seperti ini, hilang deh ya. Tinggal A, B, C sampai ini yuk, sampai K, M, N, O, P. Nah tinggal P, kisah P, Q, R, S aja yang ada. Nah oke, supaya untuk menyederhanakan, saya juga akan hilangkan grid line-nya ini supaya kelihatan bagus gitu ya. View ya, tab view grid line. Oke, seperti ini ya, masuk ya, kita rapikan seperti ini ya, kita taruh ke atas ya. Seperti ini, besarin dikit ya, besarin dikit. Nah, bagaimana cara menyederhanakan ini chart ya, di pivot chart ini? Kita akan menggunakan yang namanya analyze, tab analyze. Di bagian filter, insert slicer dan insert timeline. Oke, kita akan mulai belajar untuk membuat dashboard pemasaran ya, dengan menggunakan pivot chart ya, kemudian menggunakan slicer dan timeline. Bagaimana cara menggunakannya? Nah yuk kita explore sekarang. Nah pertama saya akan coba untuk memasukkan slicer ya. Slicer ini apa? Slicer ini seperti filter ya teman-teman ya, seperti filter tapi dia bentuknya tombol-tombol independen gitu kan ya. Nah seperti apa? Tinggal klik aja sih.
Pastikan ya teman-teman ya, pada saat mau mengakses slicer atau timeline, teman-teman kursornya harus di data gitu kan ya. Kalau di luar ini pada saat kita insert ya slicer gitu, dia nggak mau dia seperti ini, jadi harus di data gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kita di data atau di chartnya, nah nanti di sini ada analyze design format, ada pivot chart tools. Nah, akan keluar namanya pivot chart tools ya, terdiri dari analyze design format ya. Nah, kita masuk aja ke analyze ya, ke tab analyze. Nah, di sini nanti ada group filter, ada insert slicer sama timeline. Kita klik saja slicernya, klik. Nah, nanti ini logikanya seperti ini rekan-rekan. Nanti chart kita ini mau di filter dengan menggunakan apa ya? Apakah berdasarkan center, apakah berdasarkan center ini cabang ya, berdasarkan tahun, apakah berdasarkan bulan ya, apakah berdasarkan minggu gitu kan ya. Nah, sementara ini coba kita pakai 3 aja dulu supaya sederhana gitu kan ya. Nanti next pertemuan kita akan coba membuat dashboard yang lebih rumit gitu kan ya. Enggak rumit sih sebenarnya sih, kita akan menganalisis data gitu kan ya, analisis data lebih besar, lebih banyak gitu kan ya, chartnya lebih berantakan daripada ini gitu kan ya, tapi bisa kita representasikan secara lebih menarik dan lebih sederhana. Oke. Kalau misalnya udah dapat ini ya, sudah dapat insert slicer ya, center, year, month, ini nanti tinggal di OK saja, klik OK. Nah, kan keluar seperti ini, ada semacam tombol-tombol gitu kan ya. Oke ya, sip. Kalau misalnya sudah ya, kita susun saja gitu kan ya tombol-tombolnya nih. Kalau saya sih lebih senang dashboard saya ataupun chart saya itu terlihat sangat menarik gitu kan ya. Jadi pasti saya akan melakukan penyusunan yang bagus. Nah, saya buat seperti ini misalnya ya. Kemudian di bawahnya ada ada bulannya, ada tahun, bulan ya, seperti ini. Klik. Oke, oke, kasih terus Desember ya. Oh, jelek ya, seperti ini ya. Saya bikin seperti ini nih rekan-rekan. Nah, saya buat jadi lebih sederhana, tidak terlalu memanjang ya. Oke, hip seperti ini ya. Cuma ini saya besarkan aja. Oke, saya gedein aja dulu nih. Nanti akan saya buat 2 kolom. Oke. Nah, ini kan slicer ya. Kita juga bisa menambahkan timeline ya. Timeline itu hampir sama seperti slicer, tapi dia bentuknya scroll bar seperti itu. Nih, gimana cara memasukkan timeline? Tinggal kita klik saja datanya atau chartnya, nanti masuk ke tab analyze ya, di group filter, nanti ada insert timeline. Tinggal kita klik saja, klik. Nanti berdasarkan dia format filteringnya. Dia berdasarkan date, otomatis saya namanya juga timeline kan. Berarti dia berdasarkan waktu. Nah, tinggal kita susun saja rekan-rekan. Set. Di bawahnya inilah ya. Oke, set. Nah, seperti ini nih. Oke, kita sudah punya nih bentuk kotak seperti ini. Nah, ini bisa kita hias ya, ini bisa kita hias, bisa kita atur lebih menarik lagi gitu kan ya. Year ini misalkan kita klik saja ya, ini namanya slicer ya, slicernya kita klik saja ya, nanti akan keluar conditional tab namanya slicer tool ya. Nah, di sini ada optionnya, tinggal kita klik saja ke optionnya, klik. Nah, nanti mau dibikin berapa kolom gitu kan ya, mau warnanya apa. Nah, ini slicer stylenya di sini nih, tuh. Nah, tinggal kita let's say misalkan warna yang ini nih, klik. Nah kita beri warnanya ini, klik. Nah, kita beri warna ini ya. Demikian juga untuk
eh, ini ya, apa namanya, untuk timeline ya, tinggal kita klik saja, klik, nah nanti akan keluar namanya timeline tools. Nah di sini ada opsinya sendiri. Nah warnanya terserah kita mau ganti yang mana. Let's say warnanya yang ini. Nah oke, good ya. Kemudian ya bisa sih teman-teman semuanya, oh saya pengen warna-warni, boleh gitu kan ya. Nanti cari gitu kan ya. Seperti ini nih, yang tegas nih kan ya. Terus habis itu bentuknya ini, oke boleh warna-warni ya. Oke seperti ini. Seperti ini ya. Nah, ini juga ya, ini ya, misalkan ini kadang saya tidak terlalu suka kok scroll down seperti ini nih ya, jadi saya biasanya ingin tertampil semuanya. Nah supaya tertampil ke semuanya gimana, tinggal kita klik saja, masuk ke slicer tools, option, klik ya, nanti kita kolomnya kita jadi bagi dua misalkan. Nah masuk ke kolom nih ya, jadi dua. Ini kan ya, lihat ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Jadi terlihat semuanya ya. Sama center ini coba kita kita klik saja ya. Nah, kita klik saja, misalkan masuk ke slicer tools, option ya, kolomnya jadi dua juga. Seperti ini. Jadi biar kelihatan ini Atlantic, Midwest segala macamnya gitu kan ya. Nah, jadi ini menarik. Nah, maksudnya adalah apa ya, teman-teman ya? Membuat seperti ini kok masih ini ya Pak ya, apa namanya, masih berantakan ya chartnya gitu kan ya. Nah dengan adanya slicer serta timeline ini, kita bisa memfilter, kita bisa memilih mana chart yang akan kita tampilkan, mana data yang akan kita tampilkan secara lebih mudah ya. Oh iya, jangan lupa ini kita klik 2 kali ya, klik 2 kali, size-nya jadikan log aspect ratio, supaya tidak berubah-ubah ukurannya. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, kita coba ya. Kita misalkan ini di sini ada 2 tahun nih, gitu karena year 2009 ada tahun 2010. Di sini juga ada nih 2009 2010. Misalnya kita ingin pilih 2009 aja, klik. Nah, ternyata seperti ini. Nah, datanya. Let's say kita hanya pilih untuk yang Atlantik saja. Nah, datanya seperti ini. Midwest saja. Northwest saja. Seperti ini rekan-rekan semuanya. Penjualannya gitu kan ya. Oke ya. Jadi kita bisa melakukan istilahnya apa ya? Melakukan filtering atau penyeleksian data di dalam chart kita, dan kita bisa merepresentasikan data kita itu secara lebih fleksibel, secara lebih leluasa gitu kan ya. Oh kalau misalnya Atlantik seperti ini, oh kalau misalnya dibandingkan antara Midwest sama Central seperti ini. Lihat ya, seperti ini nih. Oke, tapi kelihatannya ini saya kurang begitu suka ya ini ya, ada bentuknya seperti ini ya. Coba kita rubah saja ya, coba ya. Nah, ini kita masukkan ini ya. Oke, sudah ya, sama seperti tadi ya. Kita klik ininya, apa namanya, kita klik chartnya, coba masuk ke desain ya, tab desain, switch row. Saya akan coba rubah, kelihatannya nggak lazim nih. Berdasarkan bulan seperti ini, saya akan coba switch row ini ya, klik. Seperti ini ya, seperti ini ya, Januari, Februari, Maret. Nah ini juga bagus sih sebenarnya, bisa kelihatan lebih ini ya. Nah terserah lah nanti teman-teman mau seperti apa bentuknya gitu kan ya. Oke, ini juga keren juga nih sebenarnya. Tapi kita coba yang ini dulu. Oke. Nah, yang ini gantian ini. Yang barnya ini merepresentasikan si siapa namanya, si cabang-cabangnya gitu kan ya. Yang misalnya kita klik Atlantik, klik, seperti ini. Nah, ini fungsinya
apa namanya, fungsinya lihat ya, Desember ya, Desember ini kan ya. 2009 gimana? Dari hanya 2009 saja gitu kan ya. Oke, nah kita masukkan aja dulu, klik. Oke, semuanya ya. Nah kalau misal kita akan coba hilangkan ini sajalah, apa namanya, kelihatannya nggak perlu ini ya, sudah ada slicer ini, nggak perlu, maka legendnya ini gitu kan. Saya akan coba hilangkan legendnya, desain cat legend. Oke ya, none. Oke, kemudian saya akan juga masukkan label ya, label taruh di atas ya, taruh di atas saja. Oke, atas seperti ini. Oke ya, kemudian biar tambah rumit lagi gitu kan ya, saya akan berikan namanya di sini title, namanya sales ya, sales in million unit ya. Oke, sudah ya. Pusing-pusing nggak ini nih baca data kayak gini nih, tapi nggak apa-apa, nanti kelihatan lebih, nanti akan terlihat lebih menarik kok. Kasih chart title-nya misalnya adalah namanya sales performance of Apple Inc. year 2009 until 2010 in million units. Oke, ini saya besarkan ya, besarin, masuk ke tab home, saya besarkan. Oke, good. Nah, oke, kita punya seperti ini. Kita punya seperti ini. Nah, itu kan ya. Nah, indahnya dashboard ini biar nggak terlalu ini, saya masukin. Oke. Nah, indahnya dashboard pemasaran adalah kita bisa merepresentasikan data secara lebih fleksibel, secara lebih leluasa ya. Leluasanya gimana? Tinggal kita klik saja. Kadang ini kan nggak perlu nih apa namanya, semua penjualan, semua cabang. Kadang kita hanya ingin tahu penjualan Atlantik saja. Nah, seperti ini. Atau Midwest saja. Nah, seperti ini. Northwest, Central, gitu kan ya, terserah, gitu kan ya. Gini nih. Atau membandingkan antara Atlantik sama Central. Nah, seperti itu untuk tahun 2010. Nah, seperti ini nih. Jadi atau kita hanya membandingkan antara kinerja Atlantik ya, Atlantik sama tahun 2011 sama 2010. Nah, ini kelihatan di sini kan ya. Oh, ini tahun 2009, oh ini tahun 2010. Oh, kita masukkan aja lah ya, katanya penting juga ini legendnya nih ya. Nah, tapi kita coba taruh di atas. Nah, ini kan ya kelihatan. Oke, kan jadi seperti ini nih rekan-rekan semuanya nih. Oh, Atlantik, oh Midwest tahun 2009-2010. Oh, 2010 antara Atlantik, North, Central sama Southeast itu kinerjanya seperti apa? Southeast ya. Southeast bagaimana? Nah, seperti ini nih. Jadi data penjualannya kalian bisa berubah-berubah, hanya tinggal kita klik-klik aja. Nah, mau mana yang kita bandingkan gitu kan ya. Oke, seperti ini. Oh, Central hanya di bulan Januari sampai dengan Juli saja ya, di tahun 2010. Atlantik versus Midwest versus North Central. Nah, seperti ini. Oke. Nah, fungsinya, nah ini slicer ya. Fungsinya dari di bawah ini kan ada timeline nih. Timeline gimana? Nah, timeline itu
Dia ini sama seperti slicer, tapi bentuknya dia lebih menarik gitu kan ya. Dia bentuknya scroll bar. Maksudnya kayak gini rekan-rekan semuanya. Jadi kalau misalnya kita klik ya, tahun 2000 Januari gitu kan ya. Nah, ini dia. Kalau mau kita panjangin, nah sampai dengan Desember, dia akan coba otomatis masuk ke, oh ini harus kita ini dulu, pilih dulu semuanya. Nah gini, kita akan memilih gitu kan ya. Oh, Januari sama Februari gitu kan ya. Oke. Sampai Maret, April. Oke. Kita scroll gini aja. Oke. Nah, oke. Nah, tinggal kita scroll aja ini kan ya. Oh, kita hanya Atlantik saja misalnya sama Midwest gitu kan ya. Sampai dengan tahun 2000. Untuk 2000 ini kita harus 2011 nggak ada ya. Ini kita sampai 2000 ini saja. 2010 saja. 2009 nggak ada, soalnya harus kita masukin dulu. Nah ini dia. Oke. Nah kayak gini teman-teman semuanya ya. Kalau misalnya kita menggunakan apa namanya, kalau mau menggunakan si siapa namanya, si timeline ini nih, tergantung kita mau dari mana, datanya mau di mana. Oke, mau di sini nih, Januari sampai dengan Desember gitu kan ya. Nah, dia otomatis akan mengenerate seperti itu ya. Atau mau lebih lengkap lagi, masuk ke sini, masukin semuanya boleh. 2009 kita masukkan juga. 2009 boleh. Seperti ini ya. Kalau mau menghilangkan ininya, tinggal kita silang saja ya. Menghilangkan timelinenya tinggal kita delete aja. Oke. Nah ini namanya dashboard sederhana ya. Rekan-rekan bisa coba gitu kan ya, untuk ini semuanya. Jadi kita tinggal kita pilih-pilih saja mau bulan kapan, mau tahun kapan gitu kan ya. Bulan Januari sama Mei ya siapa ya. Misalnya ada 2 juga bisa ya. Jadi satu chart tapi bisa kita buat jadi beberapa chart ya. Nah seperti ini. Nah kita beri nama nanti pivot chart 2. Oke ya. Oke ya, seperti ini. Tahun 2009, tahun 2010, 2010 kedua-duanya. Nah silahkan mau data yang bagaimana, silahkan mau dibandingkan ya. Oke. Mungkin rekan-rekan semuanya silakan untuk mengerjakan ya, buat pivot chart 1 ya dan pivot chart 2 seperti ini yang akan disederhanakan melalui bantuan slicer dan timeline ya. Kalau kita jangan lupa untuk untuk bisa mengumpulkan di sesi kerja praktek rekan-rekan semuanya.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya berikan pada sesi ini. Nanti next minggu depan, sesi berikutnya kita akan coba untuk membuat dashboard pemasaran yang lebih menarik lagi. Kita ketemu lagi minggu depan, sesi berikutnya di jam dan channel yang sama. See ya!